Sutopo dan Ibu Susilo Iriani di hadapan Tuhan dan saksi-saksinya, maka saya sebagai pelayan firman Tuhan meneguhkan pembaharuan janji pernikahanmu. Ingatlah bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Biarlah kasih Kristus yang menjadi pengikat yang sempurna di antara kalian. Kiranya janji ini bukan sekedar kata-kata, melainkan api yang terus menyala untuk saling mengampuni, saling melayani, dan saling mengasihi sampai maut yang memisahkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, Shalom alaikum. Kami yang berbahagia, keluarga Sutopo, pada hari ini kami mengucap syukur untuk ulang tahun pernikahan emas kami berdua, mantan pacar. Seperti tadi yang Ibu Astrid sudah uraikan bagaimana awal perkenalan saya dengan seorang gadis Cimahi, ya, itu tahun 1973. Kami sangat bersyukur sehingga sampailah pada jenjang pernikahan atas persetujuan kita berdua pada tahun 1976. Sedikit cerita, pada waktu itu kami berdua sering janjian kalau hari Minggu ketemu. Patokannya paling gampang di depan gereja GPIB Immanuel Cimahi. Kami masih suput-suputan sama orang tua karena masih sekolah, ya. Karena seringnya kita ketemu sebulan sekali minimal itu di depan gereja Cimahi. Ketika perjalanan kami pertemuan terus berlanjut dan kami sepakat untuk masuk ke pernikahan, Roh Kudus bekerja. Bagaimana saya berdua langsung mengatakan, yuk kita nikah gereja saja. Setuju kami berdua. Sehingga perjalanan kami untuk memproses pernikahan kami berlanjut. Waktu itu saya tugas di Mabsal di Jalan Gunung Sahari. Saya menghadap kepada Bapak Pendeta Letkol Laut Bapak Sitania Pesi. Pak Sitania Pesi langsung membimbing saya kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan. Kami terus dituntun untuk kami boleh masuk di dalam pernikahan gerejawi. Jadi pada saat itu setelah kami disetujui oleh Danki Protokol dan oleh Dandenma Besar, kami langsung mengadakan pernikahan di Cimahi tanggal 22 April 1976, dan kami mencatatkan pencatatan sipil di Cimahi. Baru kita untuk pemberkatan nikah di gereja GPIB Immanuel Cimahi. Sebelum saya masuk di dalam pemberkatan nikah, saya dibaptis dulu. Hari itu juga dibaptis langsung pemberkatan nikah. Puji Tuhan, Tuhan telah memanggil saya untuk menjadi pengikut Yesus. Maka saya dalam kehidupan saya mengandalkan Tuhan untuk selalu setia mengiringi Yesus. Puji Tuhan. Perjalanan nikah kami banyak hal suka maupun duka, tapi karena kita saling pengertian, saling mendukung,
saling bisa memaafkan, sehingga kami bisa berjalan bersama terus sebagaimana air mengalir. Apapun yang menjadi rintangan, kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan, kami bisa berjalan terus air mengalir. Tidak ada hambatan. Apabila ada hambatan, pasti ada solusinya. Kami yakin bahwa Tuhan selalu menuntun kita. Nah, waktu saya sudah menjalani pernikahan itu, banyak hal-hal kesulitan. Mohon maaf, mungkin saya sampaikan juga di sini ya. Kalau mungkin seangkatan saya pasti itu mungkin juga mengalami ya. Pada waktu awal-awal kita berumah tangga, langsung 3 hari habis pernikahan langsung saya boyong ke Jakarta. Kita kontrak rumah di pinggir jalan, itu yang sekarang ada jadi pom bensin di Cempaka Putih. Saya di gereja Elim Ibu. Saya di gereja Elim di situ sebagai jemaat di sana. Saya kontrak di sana. Di sana kontrak itu nggak boleh bayar bulanan, harus 1 tahun. 1 tahun 12.000 waktu itu. Bapak tahu berapa gaji saya? 1.500 1 bulan. Gaji sepenuh saya untuk saya tabung hanya untuk mengontrak 1 tahun, berjalan 6 tahun, Bapak Ibu. Namun kami jalani dengan sukacita. Lanjut, tahun 1978 saya mencoba untuk bisa memperbarui hidup perekonomian saya. Saya menjalani sekolah 3 tahun di Kesehatan Angkatan Laut di Minto Harjo. Selesai dari sana, saya ditugaskan di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang 1 tahun, kemudian saya ditugaskan di Dumai, Sional Dumai. Di situ saya merasa sekali bahwa Tuhan itu benar-benar membimbing saya, menuntun saya, sehingga saya dengan selalu sukacita dengan 3 orang anak pada tahun 1983 saya berada di Sional Dumai. Dan saya sangat bersyukur kepada, terima kasih Pak Agung, benar saya berterima kasih ya Pak Mas. Waktu itu saya keberangkatan saya dari Jakarta ke Tanjung Pinang, itu semua saya menggunakan fasilitas Angkatan Laut. Saya berangkat dari sini naik pesawat Dakota dari Surabaya, Tanjung Pinang, Belawan. Saya turun di Tanjung Pinang dengan bawa 2 orang anak. Saya di sana masih ngontrak di Tanjung Pinang. Tapi ketika saya 1 tahun di sana, saya ditugaskan ke Sional Dumai. Saya juga difasilitasi transport perjalanan saya oleh Angkatan Laut. Kebetulan di sana ada kapal Kral, kapal patroli daerah. Saya ikut kapal itu sambil patroli 3 hari 3 malam bersama 2 orang anak saya, Agung dan Mary waktu itu. Sampailah di Dumai. Begitu saya menginjakkan di Dumai, saya disambut oleh Pak Laksa Sional Dumai, langsung ditempatkan di hotel untuk 1 malam. Besoknya saya menghadap ke Nasional, saya diberikan fasilitas rumah dinas di komplek TNI AL Jalan Patimura. Kebetulan ada 5 pintu yang baru diresmikan. Langsung saya menempati 1 tempat, 1 petak. Di sana selama 6 tahun saya sering tugas ke pulau-pulau. Keluarga saya tinggal 3 bulan sekali, kita rolling kembali. Selama 3 bulan saya tinggal tugas di pulau. Dan tahun 1988 saya ditarik lagi ke Tanjung Pinang, dan tahun 1990 saya kembali ditarik mutasi kasal ke Satgas Mabesal. Nah, perjalanan saya di Tanjung Pinang, Sional Dumai sampai ke Jakarta, di situ betul-betul saya bisa merasakan ekonomi saya cukup untuk bisa kita menjalani apa yang kita inginkan. Kemudian Tuhan mungkin memang menuntun saya. Tahun 1992 saya dikaryakan masuk ke Balur di Kuitang. Di sana saya masuk di satu PT,
mengakhiri mitra sarana yang bergerak di properti. Saya terjun ke sana, sebetulnya saya dengan pengetahuan yang nol soal properti, tapi Tuhan selalu menuntun saya dari mulai membebaskan tanah, perizinan, dan membangun dan pemasarannya selama 2 tahun sampai tahun 1996. Habis 166 unit di Cipanas. Puji Tuhan. Oleh karena itu, barulah saya bisa menempati kapling yang angkatan laut di sini sampai dengan sekarang. Puji Tuhan, saya bersama-sama dengan jemaat POM TNI AL Sunter, saya cukup bahagia. Dan terima kasih kepada rekan-rekan POM Sunter, Bapak Ibu sekalian, bahwa saya bertekad dengan istri saya sampai akhir hayat saya tetap akan misional, akan di Kodamar, Pak Pendeta. Demikian sepintas pengalaman kami berumah tangga bersama Ibu Susilo Yuliani. Dan sedikit kami sampaikan bahwa saya mempunyai 3 orang anak, 1 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian saya punya cucu 11 orang. Cucu saya 9 laki-laki, 2 perempuan. Dan dari cucu-cucu saya, dari anak pertama Agung, anak kedua Mary, anak ketiga Susilo Widiayanti yang ada di Gorontalo. Anak-anak yang paling besar, puji Tuhan, dia sudah mandiri. Anaknya Agung sudah di pelayanan di kapal niaga perusahaan Korea. Kemarin dia turun di Korea dan ada di sini Immanuel Arianto berdiri. Dia sudah di perusahaan kapal pelayanan. Kemudian Mary, anak yang pertamanya, sekarang sudah bekerja di rumah sakit daerah di Koja, RSUD Koja, sebagai farmasi di sana, dan yaitu Daniel Saputro. Kita udah kenal semua. Yang ketiga anaknya Susilo Widiayanti yang ada di Gorontalo. Kebetulan anak pertamanya masih pendidikan di Taruna Setin. Di Setin, yaitu akan diwisuda, sudah ikatan dinas, akan diwisuda besok Agustus tahun 2026. Sehingga hari ini adiknya 2 orang yang SMA lagi ujian, sehingga tidak bisa hadir untuk datang bersama-sama mensyukuri atas ulang tahun pernikahan Mas ini. Demikian Bapak Ibu yang boleh kami sampaikan. Puji Tuhan, kami sangat berterima kasih. Amin. Shalom.